sea of emeralds. Real estate equivalent. I heard it some years ago from a family who I don't know too much. wanted a pristine, unspoiled place. Just like an old-time movie. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh beberapa anggota pasukan katak yang menyelinap masuk ke dalam salah satu pembangkit listrik. Pasukan tersebut menyabotase satu persatu para penjaga yang berada di sana dan mulai memasang peledak pada pembangkit listrik itu. Di balik penyabotasaan tersebut, terdapat seseorang yang memantau untuk mengendalikan pasukan katak itu. Setelah pembangkit listrik diledakkan, salah satu kota mati listrik dengan mendadak. Dan inilah Miles McGrath, blacklister nomor 65 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Kin dan Tom yang berada di lokasi hitam. Di sana wrestler memberi jawaban terkait dirinya yang tak tahu mengenai di mana keberadaan dari Agnes dan apa yang akan dilakukan oleh Kirk terhadapnya. Kin membalas perkataan wrestler dengan mengatakan bahwa Kirk telah menganggap Agnes sebagai cucunya. Ia juga tak akan mungkin menyakitinya. Lalu Kin kembali menanyakan apakah ia yakin bahwa Kirk adalah ayahnya. Kin menjawab bahwa ia tak tahu mana yang harus ia percayai. Tetapi setelah yang terjadi, mungkin saja Kirk adalah ayah kandungnya. Wrestler memberitahu Kin bahwa Kirk menembaki agen federal di gereja untuk mendapatkannya. Kin pun hampir tewas dengan hal itu. Dan ayah kandungnya takkan mungkin melakukannya. Tom dan Kin meyakini bahwa Kirk mempunyai alasan yang kuat untuk bertindak jauh seperti itu. Menurut Kirk, ia hanya melakukan apa yang diperlukan untuk menjauhi putrinya dari Reddington. Seperti yang mereka lakukan terhadap Agnes. Mereka pula menanyakan kembali sudah sampai sejauh mana informasi mengenai Kirk. Wrestler hanya bisa mendapatkan sebagian bukti. Ia juga menanggapi Kin yang masih menganggap bahwa ini adalah kasusnya. Ia tak mengizinkan mereka untuk mengetahui bukti dan sudah sampai mana progres pencarian terhadap Kirk. Karena mereka sudah kehilangan akses keamanannya dan mereka merupakan korban dalam kasus ini. Ketika wrestler melihat wajah melas dari Kin dan Tom, akhirnya ia pun memperbolehkan mereka mengetahui bukti tersebut. Karena ia juga telah melanggar kode etik federal. Mereka yang sedang mencari informasi lebih dihampiri oleh Aram yang mengatakan bahwa ia kembali dan akan memberikan pelukan hangat kepadanya. Kin meminta maaf dan mengatakan ia tak ingin menyakiti siapapun. Samar yang berada di sana juga mengucap bahwa mungkin Kin tak peduli kalau ia menyakiti siapapun. Kin memberitahu alasan ia berani melakukannya karena hal itu agar ia bisa melindungi putrinya. Ia tahu bahwa orang lain tak akan menerimanya, tetapi ia harap mereka bisa mengerti. Samar mengucap bahwa ia akan segera berpindah dan tak akan menetap di pihak FBI. Sementara itu, Kin mendapat telepon dari Reddington bahwa ia ingin bertemu di suatu tempat. Seketika Kin langsung mendatangi Reddington, yang ternyata dirinya sedang berada di makam Kin itu sendiri. Reddington mengatakan bahwa jiwa malang mana yang dimakamkan oleh kaplan di sana. Ia mengerti kenapa Kin lari. Kin melakukan hal itu karena agar ia bisa menjauhkan keluarganya dari Reddington. Tetapi Kin tak sadar bahwa dirinya lah yang justru terancam tentang dirinya itu siapa. Reddington melakukan semuanya untuk mendapatkan Agnes kembali. Ia mengatakan bahwa dirinya akan melakukan itu sendiri dan Kin tak perlu ikut campur ke dalam permasalahan ini. Kin mengatakan bahwa ia memang telah mengkhianati Reddington. Aram dan Samar pun merasakan hal yang serupa. Tetapi putrinya menghilang. Dan jika Reddington mempunyai cara atau informasi, ia harus memberitahunya.
Reddington menduga bahwa Kirk akan bersembunyi setelah FBI menyerang properti miliknya. Tetapi tidak, menurut sumber dari Reddington, jika ia bisa bertemu dengan Miles McGrath yang merupakan pemodal yang mengadu nasib untuk para penjahat yang berbidang di industri teknologi inkubator. Kembali ke lokasi hitam, di sana Kin sedang mempresentasikan informasi mengenai Miles McGrath. Miles merupakan seorang yang menciptakan on-screen, platform media sosial yang bernilai miliaran dolar. Dengan kekayaan yang Miles miliki, ia berpaling dari bisnis yang sah dan menginvestasikan uangnya dalam usaha barunya, yaitu menjadi membantu para penjahat. Di saat Samar menanyakan apa hubungan Miles dengan Kirk, ia menjawab dirinya tak tahu. Tetapi yang jelas Miles sedang berada di penginapan Sovereign Royal malam ini. Lalu Cooper pun meminta untuk menghubungkan dengan kantor perwakilan London untuk tetap mengawasinya. Di London, Miles sedang berbincang dengan salah satu pasukan katak yang meledakkan pembangkit listrik. Ia mengatakan bahwa kota itu takkan memiliki listrik setidaknya hingga 5 hari. Mereka hanya memiliki 3 hari untuk menjalankan tahap keduanya. Di satu sisi, detektif London yang sedang mengawasi hotel tersebut mendapatkan bahwa ada 2 pasukan katak yang keluar dari hotel tersebut. Mereka dengan sigap langsung memotret pasukan katak tersebut dan segera mengirimkan hasil potretannya kepada pihak FBI. Tetapi belum sempat terkirim, ternyata detektif London itu ketahuan dan dibunuh di tempat oleh pasukan katak tersebut. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang sedang melakukan pembicaraan via telepon dengan Cooper. Di sana ia menanyakan apa yang Cooper lakukan sehingga harus ada pemakaman atas orang yang sedang mengawasi Miles. Cooper menjawab, mungkin jika Reddington bersikap komunikatif, tak ada harus sebuah pemakaman. Tetapi Reddington menjelaskan bahwa ia sudah jelas memberitahu Kin untuk membuat kalian tak terlibat. Berkat Cooper, sekarang Miles jadi lebih waspada dan Reddington semakin kehilangan peluang terbaiknya untuk mendekati Kirk dan juga mencari keberadaan Agnes. Cooper mengatakan bahwa mungkin peluang itu tak sepenuhnya hilang karena sebelum detektif itu tewas, mereka sempat mengunggah foto sebelum koneksinya terputus oleh para pasukan katak itu. Di lokasi hitam, Aram yang sedang memecahkan muka dari foto tersebut memiliki hambatan karena foto yang buram dan tak ada data yang bisa diolah. Terdapat juga Samar yang menanyakan progres foto tersebut. Dan di saat mereka berdua berbicara, Aram tiba-tiba menemukan sebuah ide dengan menggunakan simetri untuk mendapatkan informasi mengenai foto tersebut. Sementara itu, Kin dan Tom sedang mencari informasi Kirk lebih dalam. Mereka tak mendapatkan info dengan mudah dari FBI, sehingga mereka melakukannya dengan cara menyabotase FBI. Kin melakukan panggilan palsu terhadap salah satu anggota dan memasuki ruangan salah satu anggota dengan diam-diam. Di dalam ruangan itu mereka mendapati beberapa bukti seperti berkas Kirk dan buku catatan dari ibu Kin alias Katarina Rozdova. Di lokasi hitam, Ara memberitahu wrestler bahwa dirinya berhasil mendapatkan informasi dengan merefleksikan wajah pasukan katak tersebut sehingga menjadi petunjuk mengenai siapa saja yang terlibat. Lalu scene bergerak kepada Miles yang sedang membawa kabar buruk terhadap Johan. Di sana ia mengatakan bahwa dirinya tak ingin mengambil resiko dengan anggota Johan yang berhasil tertangkap kamera detektif. Sehingga Miles menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dan Bradley yang merupakan anggota pasukan katak. Sehingga Johan mengalami kekurangan anggota dikarenakan Dan Bradley yang dibunuh oleh Miles. Sementara itu, Kaplan yang sedang terluka mencoba mencari sumber mata air. Namun di saat ia melihat refleksi pantulannya, ia tiba-tiba tak sadarkan diri kembali. Wrestler yang sedang berbicara dengan Reddington memberitahunya bahwa ia telah menemukan Dan Bradley yang merupakan anggota pasukan katak. Reddington pun mendapatkan informasi mengenai pasukan katak tersebut, bahwa ia mempunyai kenalan salah satu orang yang sering terlibat dalam hal itu. Ia juga pernah mempekerjakan orang tersebut sekali. Lalu Reddington mendatangi Johan. Di sana ia menawarkannya suatu pekerjaan. Namun Johan sayangnya menolaknya dikarenakan ia telah membuat sebuah janji. Reddington lalu menawarkan kembali Johan jika ia akan menggadaikan bayarannya apabila Johan mau mengambil tawaran tersebut. Tetapi sekali lagi Johan tetap menolaknya. Ia juga menyebutkan bahwa kesepakatan dengan orang ini merupakan suatu kesalahan terbesar baginya. Reddington sempat mencoba untuk menawarkan kembali jika ia ingin membantu menawarkan terhadap seorang pria. Tetapi ia memberitahunya bahwa yang ia lakukan terdengar sangat kacau sekali.
Reddington yang telah merasa menyita waktu Johan akhirnya melangkah pergi. Di saat ia melangkah keluar, tiba-tiba Johan kembali memanggilnya dan pada akhirnya Johan menanyakan kembali apakah ia benar bisa mendapatkan orang tersebut dalam waktu yang cepat. Setelah mengetahui bahwa Johan membutuhkan orang, Reddington pun lantas menghampiri kediaman dari Tom dan Kin. Di sana ia memberitahu bahwa Johan sedang membutuhkan orang dengan keahlian yang Tom miliki dan memberitahunya bahwa jika ia berdekatan dengan Johan yang akan menuntunnya kepada Miles. Reddington lalu melihat bukti yang berhasil mereka ambil dari kediaman Kirks. Di sana ia menanyakan apakah ada yang menarik. Lalu Kin menjawab, ya, yaitu buku harian dari Katarina Rostova. Di dalam buku itu tertuliskan tentang perselingkuhan ibunya dengan Reddington. Dan Kin telah membaca sejauh mana Reddington mendesak ibu dari Kin untuk meninggalkan Kirks. Sesampainya Tom di markas Johan, ia tak melakukannya sendirian. Di sana ia dipantau juga dari jauh oleh Kin, Ressler, dan juga Aram yang berada di lokasi hitam. Saat Tom sedang melakukan tes dengan Johan apakah ia layak bergabung dengan timnya atau tidak, Johan tiba-tiba menyuruh anak buahnya untuk memeriksa dan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi dengan desakan anak buah Johan, koneksi antara Tom dengan tim pemantau terputus. Tim pemantau yang panik akan hilangnya sinyal dari alat komunikasi Tom memutuskan untuk mengirim bala bantuan ke tempat tersebut. Tetapi ternyata Tom berhasil membalikan keadaan dengan membunuh anak buah Johan menggunakan tali jaket miliknya. Ia mendapati pujian dari Johan dengan tindakan cerdasnya dan pada akhirnya ia pun secara resmi mendapatkan pekerjaan tersebut. Ketika tim pemantau melihat Tom keluar, mereka memberitahu Aram untuk menahan bala bantuan yang akan dikirimkan. Kembali kepada Kaplan yang mulai sadar dari pingsannya. Lalu ia tiba-tiba dihampiri oleh seekor anjing dan pemiliknya. Dan Kaplan pun melihat orang tersebut dengan mata yang silau. Kemudian Shin bergerak kepada Kin yang masih membaca buku harian ibunya. Perlahan Kin tiba-tiba mengalami halusinasi bahwa ia sedang melihat ibunya secara langsung tepat di hadapannya. Sementara itu, Tom yang terbangun dari tidurnya menyapa Kin. Lalu ia dihampiri oleh Kin yang menjelaskan bahwa ibunya ditugaskan untuk berada dalam hidup Reddington sama seperti Tom yang mendapat tugas serupa agar menjaga Elizabeth Kin. Namun Tom bersyukur karena telah mendapatkan tugasnya terlebih dahulu. Lalu Kin memberitahu Tom untuk selalu hati-hati dan ia memberitahunya bahwa dirinya telah kehilangan Agnes dan tak bisa kehilangan dirinya juga. Tom merespon hal itu dengan mengatakan bahwa Kin belum pernah kehilangan Agnes. Dan ketika ini semua berakhir, mereka berjanji mereka semua akan segera berkumpul dan Agnes akan kembali kepada pangkuan mereka. Akhirnya tiba di mana Johan, Tom dan anggotanya melancarkan rencana. Mereka tetap dipantau oleh Aram yang berada di lokasi hitam dan juga Samar serta Ressler yang memantau dari kejauhan menggunakan mobil. Tom yang penasaran akan tugasnya mencoba menanyakan apa yang menjadi target mereka. Namun sayangnya Johan mengatakan bahwa apa yang ia lihat harus dihancurkan segera. Mobil Johan lalu berhenti di sebuah jembatan. Di sana mereka menunggu waktu yang tepat untuk terjun dari jembatan tersebut. Dan ketika Johan memerintahkan mereka untuk bergerak, mereka dengan cepat terjun dari jembatan itu untuk bisa menaiki kereta yang sedang berjalan. Ara memeriksa jalur kereta apa saja yang sedang melewati lorong tersebut, tetapi ia tak mendapatkan apapun. Tom yang mulai menyusup ke dalam kereta tersebut akhirnya melemparkan flashbang dan mulai meninju penjaga kereta. Lalu kemudian Tom menganalisa apa yang berada di dalam kereta tersebut. Dan akhirnya ia menemukan jika ternyata kereta itu membawa bahan kimia. Sementara itu di lokasi hitam, Kin telah mendapatkan informasi dari Direktur CDC Washington mengenai apa isi dari kereta tersebut. Ia memberitahu Cooper dan Aram bahwa kereta itu membawa 6 wadah berisi sampel zat infeksi tingkat A yang menular seperti Ebola demam berdarah, poli, HIV, dan mungkin 50 penyakit lainnya. Aram menyebut bahwa tingkat A merupakan zat yang mampu menyebabkan cacat permanen atau kematian pada manusia dan hewan. Dan mengapa itulah Kin menduga sebabnya Miles dan Johan menutup gardu listrik dekat savana.
Alasan mengapa zat-zat tersebut dipindahkan ialah karena mereka tak akan menyimpan zat infeksi tingkat A di sebuah tempat yang hanya memiliki listrik cadangan selama 5 hari. Kim menjelaskan bahwa zat tersebut akan dibawa ke laboratorium satelit tertutup di Philadelphia. Kembali kepada Tom yang melihat salah satu anggota Johan sedang mengatur mengenai sistem kereta. Lalu Aram yang mencoba melacak kereta mendapati bahwa sinyal dari kereta tersebut telah menghilang. Cooper juga menanyakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi, tetapi Aram sedang mencoba memecahkannya kemana kereta tersebut menghilang. Di saat Aram melihat kamera pada jalur kereta, ia menyebutkan bahwa kereta tersebut seharusnya melewati lorong itu, tetapi kamera tersebut tak menampilkan apa-apa. Kin yang mulai panik atas hilangnya Tom mulai mencoba berbicara dengan Tom melalui alat komunikasi. Namun sayang sekali ia tak mendapatkan respon apapun darinya. Di satu sisi wrestler dan Samar yang menghampiri jalur kereta tersebut menanyakan kepada Aram mengapa tak ada tanda-tanda dari kereta tersebut. Aram memberitahu wrestler bahwa hanya ada satu jalur kereta di sana dan tak mungkin kereta itu bisa menghilang begitu saja. Lalu Cooper menyuruh Aram untuk memberikan titik koordinat lokasi terakhir kereta tersebut berada kepada wrestler dan Samar. Di satu sisi, Tom yang mencoba menghubungi Aram ingin mencoba memberikan koordinatnya kepadanya apabila ia bisa. Namun belum ia mendapat balasan dari Aram, Tom tiba-tiba dihampiri oleh anggota Johan dan mengajaknya untuk segera pergi. Setelah keluarnya Tom dari kereta, ia bertanya di mana kini mereka berada. Tetapi tak ada jawaban yang ia dapatkan. Lalu Johan berbicara kepada anggotanya bahwa mereka harus segera mengamankan wilayah tersebut selama 10 menit, kemudian mereka kembali beraksi. Lalu setelah wrestler dan Samar menyisir daerah tersebut, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk mengapa kereta itu bisa menghilang. Mereka bisa melihat ada jalur lain selain jalur utama dan menanyakan kepada Aram mengenai informasi yang ia berikan bahwa di sana terdapat hanya ada satu jalur kereta saja. Lalu Kin menyebut bahwa Miles dan Johan memanggung jalan kedua. Mereka menanyakan menuju kemana jalur tersebut. Wrestler menjawab bahwa mereka akan segera mengikuti jalur itu dan akan segera tahu. Setelah mengikuti jalur tersebut kemana mengarahnya, wrestler memberi jawaban kepada Aram bahwa ternyata jalur itu menuju kepada semua hangar di barat. Dan dari informasi yang Aram dapatkan mengenai pemetaan satelit yang dilakukan 3 minggu yang lalu, ia tak menemukan bahwa adanya sebuah hangar di sana. Samar mengucap bahwa mungkin mereka membongkar CDC zat kimia tersebut di sana dan meminta izin untuk memasuki hangar tersebut. Tetapi Cooper tak bisa mengizinkannya. Setelah terbongkarnya muatan tersebut, salah satu petugas berbaju APD menghampiri Johan untuk memberikan koper berwarna kuning. Lalu Johan memberikan sampel tersebut kepada anak buah Miles. Lalu anak buah Miles menanyakan kembali apakah Johan yakin itu yang Miles inginkan. Lalu Johan memastikan kembali bahwa iya betul. Itu merupakan sampel nomor 10 sesuai kesepakatannya dengan Miles. Di saat itu anak buah Miles pergi menggunakan mobilnya. Reddington mulai menghampiri Johan dan menanyakan kemana orang tersebut pergi. Lalu ia menanyakan jangan-jangan Johan memberikan sampel terbaik kepada orang tersebut. Dan Reddington telah menyiapkan calon pembeli yang akan membeli sampel itu. Dan ia juga akan mencoba untuk membeli sampel itu kembali. Kemudian Johan memberikan satu nama yaitu Miles McGrath dan memberitahu alamat di mana Reddington bisa menemuinya. Kemudian Reddington perlahan mulai pergi dari hangar dan menghampiri tempat di mana Miles berada. Namun tak lama dari itu, tim FBI berhasil mengepung tempat tersebut dan terjadilah sedikit adu tembak dengan anggota dari Johan. Sesampainya Reddington di sebuah kafe tempat Miles berada, Dembe mulai mengamankan anak buah Miles terlebih dahulu dengan menodongkan senjata pistol kepadanya. Ketika Reddington sedang membicarakan mengenai sampel tersebut, ternyata Miles tak memperdulikannya. Lalu Reddington mulai menembak anak buah Miles tersebut sehingga membuat Miles ketakutan dan panik. Sementara itu, Tom yang sedang berjalan bersama wrestler setelah Johan dan anggotanya berhasil diringkus, Tom bertanya kepadanya mengapa ia bisa kehilangan sinyal dan menghilang dari radar. Wrestler menjelaskan bahwa mungkin saja penyebabnya hangar ini yang bisa mengacak sinyal spektrum. Lalu wrestler menanyakan kemana perginya Reddington. Tetapi Tom menjelaskan bahwa Johan memberikan salah satu sampel kepada anak buah Miles. Dan ia sedang mengantarkannya kepada bos mereka. Sementara itu Reddington dan Dembe sedang mengejarnya ke tempat yang disebut Lodge. Miles yang tak tahu keberadaan di mana Kirks berada memberitahu Reddington bahwa ia sekarang harus mengatur jadwal bertemu dengan Kirks. Reddington menyuruh Miles untuk segera menelepon dan melakukan janji pertemuan setelah Miles mendapatkan di mana mereka akan bertemu dan ia akan memberitahu Reddington.
Setelah mendapatkan lokasinya, akhirnya Reddington mulai pergi dari tempat Miles untuk menghampiri Kirk dengan meninggalkan Miles yang terborgol tangan beserta anak buahnya yang telah tewas. Sesampainya Reddington dan Dembe di lokasi tersebut, ia mendapatkan sebuah telepon dari Cooper yang mempertanyakan bahwa Reddington telah mengetahui hangar tersebut. Namun ia sayang sekali tak memberi tahu mereka. Reddington menjawab karena ia sekarang telah bekerja sendiri. Lalu Kin mencoba ikut berbincang dengan memberitahu Reddington bahwa sebenarnya Miles dan anak buahnya terikat borgol di suatu kafe. Ia juga menanyakan apakah Miles memberitahu Reddington cara menemui Kirk. Aram yang baru mendapatkan kabar dari CDC memberitahu bahwa sampel yang hilang ternyata adalah sampel nomor 17. Sampel tersebut merupakan kultur yang diambil dari virus bernama Ribowski. Kin mengetahui nama itu, Cooper juga memberitahu bahwa virus itu menewaskan puluhan ribu orang di Eropa dan Asia di awal tahun 1990-an. Setelah menutup teleponnya, Dembe memberitahu Reddington bahwa tak ada orang. Lalu Reddington mulai melihat ke arah luar. Di sana terdapat telepon umum yang sedang berdering. Ketika Reddington menghampirinya, ternyata orang yang berbicara di balik telepon tersebut adalah Kirk. Reddington lalu menyapa Kirk dengan menyebutnya bahwa ia bekerja dengan sangat bagus. Kemudian Kirk memuji juga Reddington dengan berkata tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat. Reddington lantas menanyakan kenapa Kirk tak mengetahui bahwa dirinya akan berada di sini. Kirk mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih baik. Lalu Reddington mengatakan jika ia tahu mengapa Kirk membutuhkan virus tersebut dan yang ia takutkan selama bertahun-tahun akan menjadi kenyataan. Kemudian Reddington menawarkan kepada Kirk bahwa ia mempunyai virusnya dan Kirk mempunyai Agnes. Kembali ke lokasi hitam, di sana Samar sedang menulis surat perpindahannya dan ia mencoba menelpon Aram yang sedang memasak makan malam. Lalu Samar meminta bantuan kepadanya untuk membantunya melakukan perpindahan dan mengajak Aram untuk mengopi sejenak. Sebenarnya Aram sempat mengatakan iya, namun tiba-tiba Aram kedatangan suatu tamu di rumahnya. Tamu tersebut adalah seorang perempuan yang tiba-tiba langsung bertelanjang dada di depannya. Samar yang merasa bahwa dirinya telah mengganggu privasi dari Aram setelah mendengar suara wanita tersebut, lantas mulai menutup teleponnya dan mengirim surat perpindahannya terlebih dahulu. Di satu sisi, Kin yang sedang melanjutkan membaca buku telah sampai di mana ibunya yang menceritakan tentang penyakit antar generasi suaminya. Ibunya juga bersyukur karena penyakit itu hanya menimpa keturunan laki-laki pada keluarganya yang membuat Masya aman. Kin mulai berhalusinasi kembali. Sekarang Kin berhalusinasi bahwa ibunya memanggilnya di saat ia akan memegang tangannya. Namun sekali lagi itu semua hanyalah ilusi dan tak lama kemudian Reddington menghampiri apartemen miliknya. Kin tiba-tiba merasa kecewa karena Reddington kehilangan Kirk. Ia mengatakan bahwa mungkin saja dirinya mengetahui untuk apa Kirk menginginkan virus tersebut. Namun Kin pernah melihat Kirk yang melakukan transfusi darah dan Kirk ternyata mempunyai kelainan darah langka yang telah membunuh generasinya mereka selama berabad-abad. Kemudian Reddington menjelaskan bahwa kini Kirk sedang sekarat dan yang virus Ribowski hanyalah penawar sementara atas penyakit tersebut. Kemudian Tom bertanya bagaimana bisa virus Ribowski menyembuhkannya. Reddington menjawab bahwa Kirk mempunyai anemia aplastik, penyakit yang berupa kegagalan sistem dalam memproduksi sel sumsum tulang belakang. Ia mengatakan bahwa itu adalah hukuman mati untuk generasi pria di keluarganya, kecuali paman jauh dari Kirk yang telah tertular virus Ribowski terlebih dahulu. Setelah tertular virus itu, ia bisa hidup lebih lama daripada Kirk lain yang mengidap kelainan darah. Lalu Reddington menjelaskan bahwa mengapa Kirk melakukan tindakan yang jauh untuk Kin, karena ia membutuhkan keturunan biologis untuk menyelamatkan hidupnya atau donasi genetik. Ia memberitahu Kin bahwa Kirk menganggapnya hanya sebagai sekumpulan sel dan ini bukan hanya menyelamatkan dirinya saja darinya, tetapi ini tentang menyelamatkan nyawa Kirk darinya, ucap Reddington. Lalu Kin menanggapinya dengan berbicara, tetapi ia tak bisa memilikinya. Dan Tom mengatakan Kirk mempunyai Agnes. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kaplan yang sedang dibawa oleh seseorang dan anjingnya di tengah hutan. Dan episode 3 di season 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.